Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jemaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam ini, yaitu malam kedua dalam acara Secercah Mutiara ba'da salat tarawih di bulan Ramadan 1444 Hijriah, kami akan menjelaskan hal-hal yang terkandung atau yang terjadi di bulan Ramadan, dan juga akan menjelaskan faidah atau keutamaan tarawih di malam yang ketiga. Para jemaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang ada di dalam bulan Ramadan ini atau kejadian-kejadian yang ada di bulan Ramadan ini, yang dimana bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah. Yang pertama adalah turunnya Al-Quran, dimana bulan Ramadan ini diturunnya kitab Al-Quran, dimana dalam Al-Quran itu terdapat penjelasan dan petunjuk bagi setiap manusia. Jadi Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, tepatnya pada malam nuzulul Quran. Itu kejadian yang terjadi di bulan Ramadan. Yang kedua, dibukanya pintu langit. Dan juga malam Lailatul Qadar atau malam Al-Qadar. Kalau malam itu bahasa Arabnya kan Lailah. Jadi malam Al-Qadar juga pintu ampunan, pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu terjadi di bulan Ramadan, di mana pahala ibadah dalam malam Lailatul Qadar itu lebih utama atau lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Kalau dijadikan tahun, lebih dari 83 tahun beribadah satu malam saja, tepat di malam Lailatul Qadar, itu lebih baik atau lebih utama daripada ibadah 83 tahun lebih. Ini hal yang terjadi atau kejadian yang terjadi di bulan Ramadan. Ini yang kedua. Jadi sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Artinya secara singkat,
ibadah di malam Lailatul Qadar itu lebih utama daripada ibadah 1000 bulan. Yang ketiga, bulan yang penuh ampunan. Bulan yang penuh pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Orang yang berpuasa selama bulan Ramadan, insya Allah dosanya yang telah lampau itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddam." Siapa yang berpuasa karena iman kepada Allah dan mengharap ridha serta pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa yang telah lampau diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, dalam bulan Ramadan ini pahala dilipat gandakan. Pahala dilipat gandakan. Sabda Nabi, "Kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu asra amsalihah ila sab'i mi'ati dha'fin illa as-sawma fa inna as-sawma li wa ana ajzi bi." Yang artinya setiap amalan atau pekerjaan anak Adam ini, amal kebaikannya dilipat gandakan 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Ini di bulan Ramadan. Dalam keterangan yang lain, kalau ibadah fardhu itu dilipat gandakan sampai 70 kali, kalau ibadah atau 700 kali, kalau ibadah sunnah dilipat gandakan sampai 700 sampai 1000 kali. Dan ada yang lebih istimewa adalah ibadah puasa. Ibadah puasa ini bukan dilipat gandakan hanya sampai 700 atau sampai 1000 kali, tapi Allah lah yang memberikan balasan kepada orang yang berpuasa. As-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu adalah milik saya dan saya yang akan membalasnya. Artinya tidak bisa dihitung pembalasan bagi orang yang puasa di dalam bulan Ramadan. Dan yang kelima, dihapus dosanya hingga Ramadan yang akan datang. Artinya apa? Orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain dosa yang telah lampau diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga tidak senang atau tidak ingin mengerjakan dosa-dosa pada masa-masa yang akan datang. Artinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hatinya enggan, diberi keengganan oleh Allah untuk melaksanakan dosa atau melaksanakan maksiat kepada Allah untuk di masa-masa yang akan datang. Ini hal yang terkandung atau kejadian-kejadian yang ada di bulan Ramadan. Artinya orang itu dosa yang lampau diampuni dan juga tidak mempunyai keinginan untuk bisa melaksanakan maksiat kepada Allah di masa-masa yang akan datang. Yang keenam, masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan. Ini khusus orang yang berpuasa. Karena di surga itu banyak macam-macam pintu. Yang khusus orang yang berpuasa itu namanya pintu Ar-Rayyan.
selain orang yang berpuasa, selain orang yang berpuasa, yang tidak berpuasa itu tidak masuk lewat pintu Ar-Rayyan. Hanyalah orang yang berpuasa yang bisa masuk pintu Ar-Rayyan. Ini salah satu. Juga di bulan Ramadan ini pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kesempatan untuk melaksanakan ibadah itu sangat luas, dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pintu neraka dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya di dalam bulan Ramadan ini orang merasa enggan untuk sering melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Artinya kesempatan orang yang mengganggu kepada orang itu, mengajak kepada kemaksiatan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Dia masih ingat, oh ya saya berpuasa, mau ini saya berpuasa. Dan setan tidak bisa untuk menggoda, untuk terjerumus ke dalam kemaksiatan, kecuali dari hawa nafsunya itu sendiri. Mungkin ini sekilas tentang masalah bulan Ramadan. Dan untuk selanjutnya kami akan menjelaskan keutamaan salat tarawih pada malam ketiga, di mana keutamaan ini diterangkan dalam kitab Durratun Nasihin Babus Shaum, di mana keutamaan salat tarawih di malam ketiga ini yaitu pada malam ketiga malaikat di bawah aras berseru, mulailah melakukan amal kebaikan, maka Allah akan mengampuni dosamu yang sudah lalu. Artinya malaikat itu berseru, ya, malaikat yang ada di bawah aras berseru, ayo mulailah melakukan kebaikan, insya Allah Allah akan mengampuni dosamu yang telah lalu. Sebagaimana sabda Nabi yang tadi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang melaksanakan tarawih di malam ketiga ini dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyaklah melaksanakan kebaikan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa ketemu kembali di malam yang ketiga nanti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.